Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama tentunya khatib mengingatkan, khususnya khatib pribadi dan umumnya para jamaah sekalian, agar senantiasa saling mengingatkan untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa, yang tali persaudaraannya, yang hubungannya tidak putus sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab nanti di hari kiamat, sebagian dari mereka akan menjadi musuh sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, menunjukkan bahwasanya persahabatan, teman-teman akrab, hubungan persaudaraan nanti di hari kiamat mereka akan menjadi musuh satu sama lain jika hubungannya tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan persaudaraan, persahabatan yang dibangun di atas keduniawian, misalnya karena sama-sama memiliki mobil yang mewah, karena sama-sama memiliki motor yang bagus, atau karena sama-sama berasal dari suku dan ras tertentu, nanti di hari kiamat hubungan ini akan terputus dan satu sama lain tidak akan peduli. Jangankan persahabatan, hubungan antara anak dan orang tuanya, kakak dengan adiknya, mereka di hari kiamat tidak peduli satu sama lainnya. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari kiamat, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangan hidupnya, lari dari anak-anaknya.
Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap individu, setiap orang memiliki urusannya masing-masing yang menyibukkannya, enggak mau direpotin satu sama lain. Hanya hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ini yang akan terus nyambung dan bermanfaat di hari kiamat. Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, pada saat mereka masuk ke dalam surga, pada saat mereka diselamatkan oleh Allah dari api neraka, maka mereka teringat akan saudara-saudaranya dahulu di dunia yang hubungannya dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ikhwanuna, saudara-saudara kami, kanu yusalluna ma'ana, dulu di dunia mereka sholat berjamaah bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka puasa sama-sama dahulu kita di dunia. Wa yahujjuna ma'ana, mereka dulu berhaji bersama kami. Fa adkhaltahumun nar, tapi engkau memasukkan mereka ke dalam api neraka. Lihat bagaimana orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah teringat akan saudara-saudaranya dahulu di dunia. Ya Allah, dulu si fulan mengajak aku untuk sholat berjamaah. Dulu si fulan mengajak aku untuk duduk di majelis ilmu belajar agama. Si fulan dulu mengingatkan aku untuk beribadah kepada Allah, untuk semangat beramal soleh. Tapi saat ini mereka berada di dalam api neraka. Maka orang-orang yang beriman ini meminta kepada Allah, ya Tuhan kami, saudara-saudara kami yang dulu sholat bersama kami, dulu puasa bersama kami, dulu haji bersama kami, tapi mereka masuk ke dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, idhabu, pergilah, fa akhriju man araftum minhum, keluarkan mereka, keluarkan orang-orang yang kalian ketahui dari mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka yang memiliki keimanan kepada Allah walaupun cuma secuil biji sawi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa hubungan persahabatan, persaudaraan harus dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, atau yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum disunat dan tidak beralas kaki. Nabi SAW menggambarkan kondisinya bahwa matahari jaraknya 1 mil dari kepala manusia. Maka orang-orang pada saat itu bercucuran keringat mereka, berada dalam kepayahan, kepanasan, bercucuran keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka dulu di dunia. Ada orang yang keringatnya sampai ke tumit, ada orang yang keringatnya sampai ke pinggang, ada orang yang keringatnya sampai melebihi kepalanya, dia tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalnya dulu di dunia. Kondisi kepayahan, kondisi kesulitan yang dialami oleh manusia, namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan untuk 7 golongan. Dan di antara ke-7 golongan tersebut adalah rajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang-orang yang beriman, ma'asyiral muslimin, menjalin hubungan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Karena ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan ini yang dibangun oleh Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, para sahabat sudah lebih dulu hijrah ke Madinah.
Maka di antara hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang-orang Muhajirin yang dia meninggalkan keluarganya di Mekah, dia meninggalkan usahanya di Mekah, dia meninggalkan harta bendanya di Mekah hanya karena ingin mempertahankan la ilaha illallah, mempertahankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mereka tinggalkan itu semua, pindah dan hijrah ke kota Madinah. Dan orang-orang Ansor, orang-orang yang meninggalkan ajaran nenek moyangnya menyembah berhala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi persaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor di atas keimanan dan ketakwaan. Maka kisah yang terkenal di antara persaudaraan ini adalah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dulu orang yang kaya raya, harta bendanya, usahanya ditinggalkan di kota Mekah. Dia datang ke kota Madinah hanya karena ingin mempertahankan keimanannya kepada Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang kaya di Madinah, termasuk deretan orang terkaya di Madinah. Perhatikan bagaimana kecintaan Sa'ad bin Rabi kepada saudaranya ini, kepada Abdurrahman bin Auf pada saat dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'ad bin Rabi, aku akan memberikan sebagian hartaku untukmu, dan pilihlah dari dua istriku ini, engkau lihat siapa yang engkau sukai, maka akan diceraikan kemudian setelah masa iddahnya selesai bisa dinikahi. Karena kecintaan yang luar biasa kepada orang-orang yang beriman, kecintaan ini dibangun di atas keimanan dan ketakwaan. Dan lihat bagaimana cintanya Abdurrahman bin Auf kepada Sa'ad bin Rabi. Barakallahu fi ahlika wa malik. Abdurrahman bin Auf menolak sebagian harta yang diberikan. Justru beliau mengatakan, semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita ambil pelajaran dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia. Pada saat perang Ahzab, di mana 10.000 pasukan dari berbagai macam kabilah datang ke kota Madinah, mengepung kota Madinah, sementara jumlah kota Madinah penduduknya sangat-sangat sedikit, tidak mampu untuk melawan pasukan-pasukan. Maka di antara solusi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggali parit agar mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah. Maka Nabi dan para sahabatnya di musim dingin dan kondisi kelaparan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengganjal perutnya dengan batu, turun langsung menggali parit dan memotivasi para sahabat. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Maka ya Allah, ampunilah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Terus berpacu dengan waktu mereka menggali parit. Kondisi kelaparan, kedinginan, ditambah dengan orang-orang Yahudi di dalam kota Madinah berkhianat. Maka Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, melihat bagaimana sulitnya saudaranya, Nabi dan para sahabatnya dalam kondisi yang kekurangan, kelaparan. Jabir pulang kepada istrinya. Dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, sungguh begitu sabar Nabi Muhammad SAW menahan rasa laparnya. Apakah engkau memiliki makanan? Maka istrinya menjawab, sedikit gandum dan seekor anak kambing yang kecil. Tanpa ragu, ma'asyiral muslimin, segera Jabir bin Abdullah dan istrinya membuat makanan. Jabir segera menyembelih makanan dan kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Padahal dia sendirinya juga butuh. Tapi inilah ma'asyiral muslimin, kalau kecintaan sudah masuk ke dalam hati manusia, kecintaan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Memiliki sahabat, teman, saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar. Anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati manusia. Wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lahu anfaqta ma fil ardi jami'an." Kalaupun sekiranya engkau habiskan hartamu yang ada di dunia ini, ma'allafa baina qulubihim, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka, walakinnallaha allafa bainahum, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin, agar kita bisa menjalin hubungan persaudaraan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita lakukan adalah dengan berdoa kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami semuanya. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah keadaan-keadaan kami. Wahdina subulas salam, dan berikanlah petunjuk jalan keselamatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Dan kemudian yang kedua, kita berusaha untuk mencintai saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu sama lain, memberikan nasihat untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Kalau terjerumus dalam kesalahan, kita angkat kembali, kita ulurkan tangan kita untuk kita sama-sama berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang beriman itu antara satu dengan yang lainnya itu bersaudara. Kemudian yang ketiga, kita jauhi iri, dengki, hasad, berbuat curang, mudah marah, emosional, mencari-cari kesalahan orang lain, menipu orang lain. Ini perkara-perkara yang bisa menghancurkan persaudaraan, menghancurkan persahabatan kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahasadu, jangan kalian saling iri dengki. Wala tabaghadu, jangan juga kalian saling marah-marahan, mudah marah, emosional. Wala tajassasu wala tahassasu wala tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling menipu, jangan saling mencari-cari isu, saling mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Insya Allah persaudaraan di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan bermanfaat di akhirat kelak. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.